sampai kita malam ini sudah masuk di awal dari bulan Rabiul Awal, bulannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan lahirnya beliau, bulan wafatnya beliau, bulan hijrahnya beliau. Bahkan dalam satu riwayat, satu pendapat ulama mengatakan bahwa di bulan ini pula mula-mula Al-Quran diturunkan. Di Rabiul Awal bukan saja sekedar maulid, tapi ini adalah tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur Allah pertemukan dengan kebaikan bulan Rabiul Awal ini. Maka pertanyaannya, apa yang kita siapkan untuk kemuliaan Rabiul Awal ini yang Allah sudah siapkan untuk kita? Apa ketaatan yang sudah kita rancang? Setahu kami beberapa para ulama kita, seperti di Yaman, di Mesir, itu kalau masuk bulan Rabiul Awal, maka mereka mulai memberikan perhatian khusus terhadap diri Rasulullah SAW, membaca kembali sirahnya, mempelajari kembali kebiasaan-kebiasaannya, sunnahnya, guna merasakan kecintaan pada baginda lebih dalam ketika berada di bulan ini, bulan Rabiul Awal ini. Nah, kita apa? Sekurang-kurangnya adalah bahwa bulan ini mungkin bolehlah kita berjanji dengan diri kita untuk memperbanyak selawat dan salam kita untuk beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita ingin sedikit mengajak diri kita semua yang hadir untuk merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid pada ayat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Shadaqallah. Artinya, alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah lagi datang masanya bagi orang-orang beriman itu, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq, agar mereka khusyukkan, agar mereka tundukkan hati mereka untuk berzikir mengingat Allah dan mematuhi semua yang diturunkan, kebenaran yang diturunkan, wahyu yang diturunkan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka orang-orang beriman itu menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amadu, di mana setelah diturunkan kepada mereka kitab, lalu berlakulah zaman masa yang sangat panjang pada kehidupan mereka. Faqasat qulubuhum, lalu kemudian kesat hati mereka, dan kebanyakan mereka, wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan mereka kemudian menjadi orang-orang yang fasik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca tafsir Al-Quranul Karim dari beberapa
karya para ulama kita di bidang tafsir, maka kita mendapati ada dua model sababun nuzul atau sebab turun ayat ini. Yang jelas surah Al-Hadid secara umum itu adalah surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah hijrah. Nah, terkait ayat ini ada dua model. Ternyata tidak seluruh ulama mengatakan ayat 16 itu Madaniyah. Dia bisa saja begitu. Satu surat itu Madaniyah, tapi satu atau dua ayatnya adalah Makkiyah. Bisa saja seperti itu. Seperti surah Al-Baqarah misalnya. Itu ada beberapa ayatnya Makkiyah, padahal secara umum adalah surat itu Madaniyah. Jadi dalam satu catatan ulama kita mengatakan surat ini Madaniyah. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, beliau menceritakan kepada kita, Innallaha astabta'a qulubul muhajirin. Sungguhnya Allah SWT melihat hati kaum muhajirin itu agak lambat, agak melemah setelah hijrah. Fa'atabahum ala ra'si 13 min nuzulil Quran. Maka Allah menegur mereka setelah 13 tahun turunnya Al-Quran. Artinya setelah hijrah. Jadi ketika para sahabat Ibnu Abbas, ketika para sahabat itu sampai di Madinah, lalu kemudian mendapat sambutan luar biasa, bahkan mendapat saudara-saudara baru yang luar biasa istimewa. Lalu kemudian mulai terasa lapangnya hidup. Sementara ketika di Mekah luar biasa sekali intimidasinya, tekanannya. Ketika sampai di Madinah mulai terasa lapangnya hidup. Maka dilihat Allah, istabta, hati mereka itu sedikit melambat zikirnya, sedikit melambat mengingat Allah. Maka Allah menegur. Kalau kita ikuti bahasa ataba itu juga bisa bermakna mencela. Ini satu riwayat. Di riwayat lain kita dapati sahabat Ibnu Mas'ud menceritakan jarak antara ayat ini turun, ayat yang tadi kita bacakan soal ayat 16 itu, dengan masuk Islamnya kami, kata beliau. Dan kita harus catat bahwa Abdullah bin Mas'ud termasuk as-sabiqun al-awwalun. Berarti di Mekah nih. Jarak antara ayat ini turun dengan masuk Islamnya kami itu ada sekitar 4 tahun, kata beliau. Ada sekitar 4 tahun. Artinya dari sahabat Ibnu Abbas kita dapati riwayat bahwa ini turun di Madinah. Dari sahabat Ibnu Mas'ud didapati ini turun di Mekah. Ala kulli hal, apapun itu pendapatnya, kita tidak mempermasalahkan itu terlalu dalam. Tapi bahwa yang ditegur Allah SWT adalah para sahabat muhajirin, adalah sahabat-sahabat yang bersama Rasul sejak di Mekah, yang di dalam Al-Quran kita ketahui bahwa beliau-beliau ini adalah bersama sahabat-sahabat Ansar yang menolong Rasul dan Muhajirin itu disebut sebagai orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu anhu, orang-orang yang sempurna mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan itu penurunan level zikirnya itu seperti apa. Rasa-rasanya itu penurunan yang sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali. Tidak seperti kita hari ini, yang kadang kita bisa menjaga sholat malam, kadang tidak bisa. Kadang bisa punya kesempatan zikir pagi petang, kadang tidak, kadang lalai, kadang lupa. Kami kira tidak seperti itu. Kami sahabat-sahabat istimewa.
Tapi Allah Subhanahu wa taala sepertinya tidak ingin orang-orang terbaik ini kemudian masuk ke dalam satu kondisi di mana ikatan mereka dengan Allah itu menurun. Maka Allah ingatkan, alam ya'ni lil ladzina amanu. Ini bahasanya sindirannya Masya Allah. Ada alam ya'ni. Apakah belum datang lagi ini waktunya untuk orang beriman itu mengkhusyukkan hati mereka? Ya. Padahal sebelum itu di awal-awal bersama Rasul itu khusyuk sekali. Di awal-awal bersama Rasul itu kokoh sekali. Lalu kemudian menurun sedikit, Allah katakan, apakah tidak datang, belum datang lagi waktunya orang beriman itu mengkhusyukkan hatinya, menundukkan hatinya, memfokuskan hatinya untuk terus zikrullah, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk terus taat, tunduk kepada apa yang Allah turunkan berupa kebenaran, wahyu. Apa belum datang lagi waktunya? Itu sindiran yang Masya Allah itu. Kalau di awal salam muka wa'lam menjago gitu ya, ibadah. Lalu tiba-tiba datang peringatan seperti itu. Apa enggak belum datang waktunya kalian khusyuk? Padahal sebelum kalian khusyuk. Hanya karena sedikit penurunan kekhusyukan. Satu sisi inilah kecintaan Allah kepada muhajirin. Satu sisi, oh Allah tidak ingin membiarkan orang-orang terkasihnya itu berlama-lama larut dalam kefuturan, turunnya kualitas keimanan. Allah tidak mau mereka lama-lama turun. Allah ingin terus hatinya itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda Allah menyayangi mereka. Kita kan begitu. Kita kalau melihat dari pasangan kita, istri kita misalnya, atau suami, kalau sedikit saja berubah sikapnya itu kan terasa langsung ya. Terasa. Ini kok begini ya sekarang. Lalu diingatkan, kamu kok berubah? Itu tanda sayang, tanda cinta, atau tanda kesal atau apa ya sebenarnya? Mestilah ini tanda sayang. Tanda sayang. Maka Allah tidak ingin muhajirin itu barang sedetik pun, barang sesaat pun kehilangan fokus hatinya untuk patuh kepada Allah. Dan menariknya ayat ini walaupun turunnya kepada muhajirin, tapi bahasa Allah adalah lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman secara keseluruhan, termasuk untuk kita. Maka ini juga bagian dari sayangnya Allah kepada kita, orang beriman ini. Yang berbagai macam kualitas diri orang beriman ini. Ada yang selevel sahabat, tapi ada pula yang sangat lemah sekali level imannya. Tapi Allah rangkumkan dalam ayat tadi itu seolah-olah orang beriman ini semua levelnya sama di sisi Allah. Sama-sama Allah sayangi, sama-sama Allah cintai. Turun kualitas imannya sedikit, maka Allah tidak rela, begitulah. Allah tidak ridha. Allah ingatkan kita. Dan yang diingatkan Allah itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang Allah ingatkan itu adalah soal ketundukan hati. An takhsha'a qulubuhum. Soal ketundukan hati, soal kekhusyuan hati. Bukan sekadar soal hadirnya amalan-amalan taat kita, bukan sekedar hadirnya kebaikan-kebaikan kita di tengah kehidupan ini. Karena orang-orang kafir pun berusaha juga menghadirkan kebaikan. Betul tidak? Orang-orang kafir itu berusaha tidak menghadirkan kebaikan? Berusaha juga. Kalau hanya sekedar soal menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan ini, nah, kita ini bisa jadi hari ini kalah oleh orang-orang kafir. Bisa jadi. Sekadar menghadirkan kebaikan. Ya. Tapi Allah tidak melihat amalan seperti itu. Allah ingin mengajarkan kita bahwa pada amalan itu ada dua hak yang harus dijaga. Ada dua hak yang harus dijaga.
Di setiap amalan kita ini, setiap perbuatan kita, setiap kebaikan yang kita hadirkan dalam hidup ini, ada dua hak yang harus diselesaikan supaya amal itu betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Satu adalah hak lahirnya amal. Dan yang kedua tentunya adalah hak batinnya amal. Ini amal itu dua. Ada hak lahirnya, ada hak batinnya. Seperti kita sholat ini saja. Ini kan kita baru sholat. Sholat itu ada hak lahiriahnya. Itulah dia fikih rukun syarat yang harus dipenuhi. Itu hak yang harus diselesaikan. Kalau tidak selesai rukun syaratnya, tidak sah sholatnya, kan begitu. Berarti ada hak lahir yang tidak tertunaikan. Ulang lagi sholat, kata Rasulullah SAW. Hanya Rasul melihat seorang sahabat sholat, dari cara dia sholat saja Rasul kata, ulang lagi sholatnya. Sampai 3 kali disuruh ulang lagi sholatnya. Masalah apa? Masalah hak lahir sholat yang secara lahir itu tidak terpenuhi. Kurang tenang sholat itu nampak dari lahir. Ada tumak ninah itu, ada level lahiriahnya ada. Kayak ulama kita membahas tumak ninah. Apa sih standar minimal tumak ninah? Supaya kita tahu secara lahiriah, tumak ninah itu kan ketenangan sebenarnya. Tenangan itu kan soalnya kan batin ya. Tapi ulama kita membahas karena di tumak ninah itu ada hak lahirnya. Maka di kita fikih dibahas. Dikatakan misalnya di beberapa kitab fikih mazhab Syafi'i itu dijelaskan bahwa standar minimal tumak ninah itu adalah sekadar kira-kira nih lama tenangnya itu kira-kira ketika selama kita membaca subhanallah. Subhanallah. Nah, bergerak pindahlah gerakan. Subhanallah geraklah. Bukan berarti dibaca subhanallah, tidak. Tapi jeda membaca subhanallah, rentang waktu yang dibutuhkan untuk membaca subhanallah, sebanyak itulah sekurang-kurangnya tumak ninah itu. Makanya berdebat ulama. Kalau ada sholat tarawih yang super ekspres itu ya. Berdebat. Apakah sah atau tidak sah? Ada yang mengatakan tetap sah. Ada yang mengatakan tidak sah, tidak tumak ninah. Ya, ini kan soal kadar membaca subhanallah. Kalau ada yang bacanya cepat, tentu lebih cepat. Ya. Tapi begitulah bahwa amal itu ada hak lahirnya harus dipenuhi. Tapi hak lahir itu tidak segala-galanya. Hak lahir itu tidak segala-galanya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Ada lagi hak batin, hak yang tidak nampak secara kasat mata. Yang hanya tahu soal hak itu antara orang yang beramal dengan Allah saja. Dia dengan Allah saja yang tahu tuh apakah sudah tertunaikan hak batinnya atau belum. Kekhusyuan tadi, ketundukan hati, nah, itu hak batin. Maka yang Allah ingatkan kepada para sahabat bukan soal hak lahir. Kalian sudah membersamai Rasulullah dari awal ya, berhijrah bersama Rasul ya, merasakan kesusahan secara fisik ya. Tapi Allah tidak hanya melihat itu, pengorbanan fisik itu, pengorbanan harta benda materi itu, tapi Allah ingin melihat kadar kekhusyuan hati, ketundukan hati. Allah ingin pertama-tama mengoreksi itu, memperhatikan itu soal urusan hak batin dari amal tadi. Besar pun pengorbanan secara materi, hebat pun pengorbanan secara fisik, tapi kalau di hati itu tidak ada rasa ketundukan kepada Allah dalam pengorbanan itu, maka sia-sia dia. Sia-sia dia. Itulah teguran Allah. Misalnya di surat Taubah itu, kalau tidak salah Allah menegur orang-orang munafik, menyindir keras orang-orang munafik. Bagaimana orang munafik itu? Wala la ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas. Hatinya itu malas. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak berzakat
tidak mengeluarkan harta kecuali hati mereka itu karihun, terpaksa. Munafik itu. Munafik bukan apa yang ditampakkan, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Munafik bukan soal yang ditampakkan. Munafik adalah soal yang di dalam, soal batin amal yang tidak dipenuhi, hak batin amal yang tidak dipenuhi. Hak lahir mungkin dia penuhi, mungkin dia ikut bahkan di saf terdepan ketika sholat bersama Rasul, mungkin dia ikut dalam pasukan jihad Rasul, mungkin dia ikut serta dalam bersedekah berzakat untuk kepentingan agama Rasul. Tapi kalau di dalam hati itu ada keterpaksaan, dan yang tahu itu cuma dia dengan Allah, maka itu adalah bagian dari nifaq. Wal'iyazubillah. Itu yang diingatkan Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Apakah belum datang lagi waktunya agar hati kalian itu, hai orang beriman, tunduk sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pun mengajarkan kita bahwa memenuhi hak batin itu mestinya menjadi satu prioritas kita. Ini dua-duanya harus dipenuhi. Hak lahir harus dipenuhi, hak batin harus dipenuhi. Tapi kalau akan memberikan porsi perhatian lebih, akan dilebihkan perhatian, maka lebihkanlah perhatian kepada yang batin, yang di dalam hati itu. Makanya Rasul katakan dalam hadis yang sudah kita hafal semua, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan-amalan yang dihadirkan dalam hidup ini, kata Rasul, tergantung kepada niatnya. Lalu niat itu di mana? Di hati. Bisakah seseorang tahu niat yang ada di hati orang lain, saudaranya? Sulit sekali. Makanya ini tanggungan pribadi soal niat ini. Nah, Rasul katakan bahwa amal lahir itu sangat tergantung kepada amal batin. Hak lahir itu tergantung pada hak batin. Sempurnanya sholat yang kita laksanakan secara lahiriah itu sangat tergantung kepada kekuatan niat di dalam hati. Kekhusyuan diri itu sangat tergantung kepada kokohnya niat di dalam hati. Rasul katakan niat, jamaah yang dirahmati Allah, tapi itu semua sebenarnya itu merangkum seluruh hak batin dari amal itu. Semuanya, kekhusyuan dari situ, keseriusan fokus dari situ, ketenangan dari situ dikata niat itu. Ada ulama kita yang katakan kalau bisa adalah seorang alim fikih yang hari-hari ngajarkan biasanya adalah hak lahir amal. Itu kata beliau. Kalau bisa adalah seorang ahli fikih itu hari-hari, setiap hari itu hanya mengajarkan niat. Kalau tidak salah itu gurunya Imam Ibnul Hajj. Imam Ibnul Hajj ini menulis kitab tentang niat 4 jilid. Pernah tidak baca buku tentang niat 4 jilid tentang niat saja? Karena pesan gurunya, semestinya ada seorang ahli fikih yang setiap hari hanya mengajar umat soal niat itu. Ditulis oleh Imam Ibnul Hajj 4 jilid buku tentang niat. Masya Allah. Diajarkan perlahan-lahan kepada umat ini. Karena ketika niat itu rusak, maka pokok hak batin amal itu rusak. Ujungnya apa? Ujungnya kemunafikan tadi itu. Ujungnya apa lagi nih? Ujung ayat 16, wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik. Jadi kefasikan bukan soal apa yang ditampakkan, kemunafikan bukan soal apa yang dikerjakan, tapi soal apa yang menggetarkan hati ketika melakukan sesuatu itu. Kemana arah getaran hati itu? Kepada Allah kan? Kepada hal-hal yang diridhai Allah kan?
ataukah kepada yang lain. Jadi keras peringatan Allah soal memenuhi hak batin dari amal ini, soal niat ini, soal khusyuk ini, keras kepada orang-orang yang dicintainya. Itulah dia sampaikan begitu. Kalau tidak dicintainya ya palape saja. Orang kafir palape saja. Tapi orang beriman, muhajirin, ini diingatkan Allah, jangan sampai kalian seperti ahlul kitab. Ahlul kitab diturunkan wahyu, diberikan cahaya hidup. Tidak cukup satu kitab diturunkan untuk mereka. Tidak cukup 1-2 rasul. Berpuluh mungkin beratus rasul, nabi sudah diutus untuk mereka. Banyak nabi diutus untuk mereka. Diturunkan kitab, diutus rasul, berarti apa itu? Berarti Allah sempurnakan cahaya hidup untuk mereka. Allah sempurnakan cahaya hidup. Karena Alkitab itu adalah nur. Ya. Wahyu Allah itu cahaya. Rasul Allah juga cahaya. Coba. Tapi kemudian apa yang terjadi pada ahlul kitab? Kata Allah di surat Al-Hadid ayat 16 tadi. Fatala alaihimul amad. Lalu setelah turun wahyu, setelah datang Rasul itu, berlalulah masa yang sangat panjang. Karena masa yang sangat panjang ini, fatalnya adalah yang terjadi pada mereka. Faqasat qulubuhum. Hati mereka tidak semakin khusyuk, tapi justru semakin kesat, semakin keras, semakin kasar terhadap apa yang diturunkan tadi. Seluruhan kita kadang-kadang begini, orang saya menyipak bola, menendang bola tiap hari, latihan bola, latihan main bola, itu pemain bola itu tiap hari latihan. Itu semakin jelek tendangannya semakin bagus. Harusnya gimana? Makin bagus. Tujuan itu apa? Tujuan semakin lama dia latihan itu supaya apa? Semakin bagus. Orang masuk fitness, gym, fitness tiap hari 2 kali mungkin sehari dia. Apakah badannya semakin loyo, semakin kuat? Gitu. Ini contoh-contoh ringan saja. Harusnya semakin lama dilakukan amalan itu, semakin sering dia dikerjakan, semakin sering wahyu itu diperhatikan, semakin sering kebenaran itu dipelajari, harusnya semakin kokoh, semakin kuat. Tapi pada ahlul kitab tidak. Semakin lama mereka berinteraksi dengan wahyu, semakin lama mereka berinteraksi dengan kebaikan itu, ternyata tidak semakin kuat, justru semakin keras hatinya. Maka Allah tidak ingin yang seperti ini terjadi pada umat ini. Kini terjadi tidak yang model itu dia? Surat Al-Ikhlas. Siapa yang tidak tahu istimewanya surat Al-Ikhlas? Istimewanya, keutamaannya. Siapa yang tidak tahu? Tapi hari ini ketika dibaca surah Al-Ikhlas, apa kondisi hati kita? Al-Fatihah, setiap rakaat sholat kita baca, adakah Al-Fatihah itu betul-betul menyentuh, menundukkan hati kita? Bapak Ibu jemaah, perlu ini dimuhasabahi. Ini bukan masalah sah tidak sah sholat. Ini masalah ada satu hak batin amal, yang itu bagian dari qabulnya amal, diterimanya amal. Kalau sah amal itu mah hak lahirnya amal. Rukun syarat selesaikan, sah sholatnya. Tapi qabulnya amal, diterimanya amal itu sempurna di sisi Allah, itu tergantung kepada hak batin tadi. Gitu. Jadi innamal a'malu binniyat bukan sembarang hadis. Ini sejalan dengan firman Allah yang ini surah Al-Hadid. Jadi itu hadis ada ayatnya, begitu. Itu hadis ada ayatnya. Bahkan bukan satu ayat ini saja. Maka oleh karena itu
Jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah pun mengajarkan kita, memberitahu kita melalui lisan Rasulnya bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Allah tidak butuh amal yang banyak. Yang Allah butuh adalah konsistensi dalam beramal. Istiqomah lahirnya untuk menuju istiqomah batinnya. Begitu. Maka sholat kita yang tadi itu mestinya kita muhasabahi guna sholat berikutnya menjadi lebih sempurna. Mengaji kita yang hari ini, belajarnya kita harus kita setelah selesai ini harus dimuhasabahi. Nanti ada lagi kajian berikutnya dari ustaz-ustaz yang lain harus lebih sempurna. Bahkan kita bisa katakan kebosanan orang dalam belajar. Ada kalimat itu sekaji ustaz. Itu bagian dari rusaknya batin amal ketika belajar, ketika ngaji. Hati-hati. Karena para ulama kita mengatakan tidak berhak seseorang itu untuk satu ilmu kecuali ketika fokusnya untuk yang ke1000 kali ilmu itu diulang sama dengan fokusnya ketika pertama kali dia mendapatkannya. Pertama kali kita dengar ilmu itu, wah luar biasa, ini hal baru nih. Ya. Ketika sampai diulang untuk yang ke1000 kali, fokusnya tidak berkurang. Barulah orang itu layak mendapat ilmu. Gitu. Maka semua amal ini punya hak lahir, punya hak batin. Tidak masuk bisa. Jadi mari, inilah yang dikatakan oleh para ulama dengan al-istiqomah. Ini yang dikatakan dengan al-muhafazah alal amal. Dan yang dicintai Allah itu adalah orang-orang yang menjaga amal. Ciri-ciri orang beriman apa? Alladzina diapakan salatnya? Yuhafizun. Setelah daimun satu, yuhafizun satu. Dia terus menerus dan dia jaga. Dua tadi dia jaga. Kalau hak lahirnya sudah sempurna, mari kita belajar menyempurnakan hak batin. Dan ini belajarnya sampai akhir hayat. Karena setan itu nyerang yang batin. Yang diserang setan yang batin. Tiap hari butuh diperbaiki, butuh diperbarui, butuh dipelajari. Begitu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan jadi pengingat kita. Ini bulan Rabiul Awal. Jadi jangan sampai kalau ada yang memperingati Maulid Nabi itu hanya sekedar lahirnya saja. Masuklah kepada esensi dari peringatan Maulid Nabi itu, merasakan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kalau hanya sekedar membaca-baca saja, menyebut-nyebut saja, maka itu belum lagi sempurna yang Allah inginkan dari mencintai Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita dorong diri kita untuk terus mengkhusyukkan fisik kita dan mengkhusyukkan hati kita. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang diridhoinya di dunia dan diridhoinya di akhirat kelak. Diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ya ma'af. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.